Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Novelia Putri Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan pekerja sosial di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Balai PRS PMKS Sidoarjo merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan 5, Kabupaten Sidoarjo. Dasar Hukum Balai PRS PMKS Pergub nomor 85 tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Adapun tugas pokok Balai PRS PMKS Sidoarjo adalah penampungan pertama atau sementara pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi klien gelandangan pengemis, gelandangan psikotik, wanita tunasusila, anak jalanan, ketatausahaan, serta pelayanan masyarakat. Saya akan membahas keterampilan dasar pekerja sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengimplementasian membangun komunikasi dan relasi dengan klien di Balai PRS PMKS Sidoarjo, sebaiknya kita pelajari arti komunikasi. Ada 4 unsur komunikasi efektif, yaitu yang pertama, keahlian komunikasi. Sebagai pekerja sosial harus mempunyai perencanaan komunikasi, pemilihan media yang tepat, dan mampu membaca situasi. Yang kedua, sikap. Sebagai pekerja sosial, harus mempunyai sikap yang sesuai etika dan prinsip komunikasi yang efektif. Yang ketiga, tingkat pengetahuan. Sebagai pekerja sosial, perlu memperhatikan tingkat pengetahuan sasaran agar pesan dapat dipahami oleh penerima pesan. Yang keempat, sistem sosial budaya, di mana sebagai pekerja sosial harus tepat dalam pemilihan penggunaan bahasa dan gaya bicara yang sesuai dengan sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas relasi dalam pekerja sosial. Relasi dalam pekerja sosial berbeda dari relasi personal. Dalam arti, tujuan profesi pekerja sosial pada akhirnya mendefinisikan tujuan relasi. Jadi, tujuan dasar membangun relasi dalam pekerja sosial adalah untuk memulihkan suatu interaksi yang saling menguntungkan antara individu dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bagi setiap orang. Berikutnya, keterampilan wawancara dan konseling. Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Kondisi fisik dan tempat wawancara yang harus diperhatikan. Yang pertama, ventilasi cukup dan cahaya. 2. Suhu kamar yang nyaman. Yang ketiga, ruang yang besar. Yang keempat, perlengkapan dekorasi. Yang kelima, kursi yang nyaman. Yang keenam, keleluasaan pribadi. Yang ketujuh, suasana yang sunyi dan aman. Yang kedelapan, memberi keramahan dan komunikasi terbuka. Wawancara di Balai PRS PMKS Sidoarjo dilakukan dengan pembicaraan yang santai, tidak terstruktur namun fokus dalam penggalian permasalahan. Untuk tempat melakukan wawancara di ruangan Peksos dengan kondisi ventilasi cukup cahaya, ruangan yang besar dan nyaman, serta sirkulasi udara yang cukup. Keterampilan konseling. Di Balai PRS PMKS menggunakan konseling individu dan konseling kelompok. Yang mana konseling individu itu Peksos berperan sebagai konselor. Sedangkan konseling kelompok dilakukan kepada penerima program yang memiliki masalah yang sama sehingga bisa saling menguatkan antara satu dan yang lain. Untuk pekerja sosialnya hanya memantau dan mengamati saja. Di Balai PRS PMKS juga pernah melakukan konseling kelompok sebaya, yang mana konselornya adalah klien
Dan sebelumnya klien diberi bekal sebagai konselor dengan memberikan informasi terkait keterampilan menjadi konselor, yang mana menjaga kerahasiaan, pendengar aktif, tidak judgement, dan penerimaan. Pekerja sosial melakukan pendampingan saat konseling dilakukan, namun yang aktif melakukan konseling adalah klien. Saat itu ada klien yang mampu menjadi konselor atas nama sebut saja Pak Asep. Dan konseling sebaya dilakukan di kelas 3 putra dengan permasalahan seputar asrama, yang nantinya keputusan hanya dilaksanakan bersama-sama sehingga bisa mereduksi konflik antar teman dengan permasalahan sehari-hari. Untuk pelaksanaan konseling dilakukan secara fleksibel, dilakukan di mana saja, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Keterampilan pengembangan jejaring kemitraan. Pengembangan jejaring kemitraan dilakukan oleh Balai PRS PMKS Sidoarjo untuk meningkatkan akses terhadap sumber-sumber dalam menangani masalah sosial. Antara lain, di bidang kesehatan, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan Puskesmas Sidoarjo, di mana pemeriksaan kesehatan rutin, penggunaan kontrasepsi, dan vaksinasi. Untuk rujukan rumah sakitnya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk di bidang kependudukan, bekerja sama dengan Dispenduk Capil Sidoarjo dalam pembuatan identitas diri. Untuk di bidang kerohanian, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan Kemenak Sidoarjo, di mana Kemenak Sidoarjo memberikan bimbingan kerohanian untuk klien. Untuk di bidang ilmu kesehatan mental, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan Psikolog Stikes Keperawatan Sidoarjo. Untuk bidang kesehatan jiwa, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan psikiater RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat, di mana pemeriksaan jiwa dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Untuk rujukan kesehatan jiwa di RSJ Menur Surabaya. Di bidang pertanian, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan Dinas Pertanian Sidoarjo, yang mana Dinas Pertanian memberikan bimbingan pertanian untuk klien dalam bercocok tanam, dalam menanam bawang, cabai, terong, sawi, dan kangkung. Untuk bimbingan kedisiplinan, Balai PRS PMKS bekerja sama dengan kepolisian di Polsek Sidoarjo. Balai PRS PMKS juga bekerja sama dengan instruktur profesional dalam bimbingan keterampilan handicraft, keterampilan sulam pita, keterampilan batik ciprat, dan pembuatan paving, serta bimbingan fisik atau olahraga yang diadakan setiap hari Jumat. Adapun faktor penghambat dalam keterampilan dasar pekerja sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Yang pertama, kondisi psikologis klien, di mana mayoritas di Balai PRS PMKS ini terdapat banyak sekali klien psikotik. Yang kedua, ketidaksiapan keluarga dalam menerima klien. Yang ketiga, rujukan ke UPT lain tidak memenuhi kriteria. Adapun faktor pendukung dalam keterampilan dasar pekerja sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo. Yang pertama, pada pelayanan di Balai PRS PMKS Sidoarjo didukung oleh ruangan asesmen, ruangan pelayanan kesehatan, dan ruangan bimbingan. Yang kedua, adanya beberapa bimbingan atau keterampilan yang diikuti penerima manfaat. Yang ketiga, adanya beberapa pelayanan kesehatan dalam menangani kesehatan klien, terutama yang psikotik dan umum, pelayanan kesehatan umum. Kesimpulan, adapun pelaksanaan keterampilan dasar pekerja sosial di Balai PRS PMKS Sidoarjo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang ada. Sekian video pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.